Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas materi tentang Rule of Law dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum Rule of the Law dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Kita akan membahas tentang pengertian penegakan hukum atau Rule of the Law. Rule of the law adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian mencakup makna yang luas dan kritis. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan aturan hukum dalam arti luas dapat pula menggunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law yang terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat bergantung pula dari beberapa faktor. Berikut adalah faktor rule of the law. 1. Hukumnya. Yang dimaksud di sini hukumnya adalah undang-undang. Undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Undang-undang yang dibuat tidaklah boleh bertentangan dengan ideologi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak, termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang keempat adalah masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Yang kelima adalah kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Rule of the law dan HAM. Keterkaitan rule of the law atau prinsip negara hukum dengan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap HAM. Jika dalam suatu negara HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukanlah negara hukum, akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan kerajaan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dan dalam undang-undang kedudukan para hakim. Salah satu ciri negara hukum ialah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak terpengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya. Akan tetapi, hakim tetap terikat pada hukum. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislatif terhadap kekuasaan kehakiman. Bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendikte kehendaknya kepada hakim bawahan. Kedudukan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat masih banyak bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, perlu dilihat bagaimana kedudukan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan tersebut akan dilihat berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Berman. Yang pertama, substansi hukum. Substansi tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum adalah komponen struktural organ yang bergerak di dalam satu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Yang ketiga, kultur hukum. Konsepsi negara hukum dalam kaitannya dengan perkembangan HAM. Dalam sejarah perkembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atau kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dalam konsep negara hukum, baik itu legislatif maupun rule of law. Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan pada dasarnya dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peranan negara sebagai kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terhadap keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter. Disinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil government by laws not by men, atau pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha negara. Sedangkan Avedise menguraikan adanya 3 ciri penting dalam struktur negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, equality before the law, due process of law. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.